Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala. Berkata peringkas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ma hajara ilaihi, ya, sesuai dengan untuk apa dia berhijrah. Tahqirun lima talabahu min amrid dunya, terkandung celaan terhadap orang yang melakukannya untuk tujuan dunia. Wastihanatun bihi, dan juga terkandung ucapan yang merendahkan hal tersebut. Haitsu lam yadhkurhu bilafdhihi, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara jelas ungkapan yang merendahkan dan mencela hal tersebut. Wa qad ishtahara anna qissata muhajiri ummi Qaisin hiya sababu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah masyhur bahwa kisah dari seorang yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais. Dan kisah itulah yang menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Yang menjadi sebab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirin. Kisah ini disebutkan oleh banyak ulama mutaakhirin. Walam nara lidzalika aslan bi isnadin yasihhu wallahu a'lamu. Akan tetapi kami tidak melihat bahwa kisah ini itu memiliki asal dari sebuah kisah yang memiliki isnad yang sahih. Wallahu a'lam. Kita lihat catatan kaki. Wal yu'lam anna hadhil qissata ja'at bi isnadin sahihin. Dan perlu diketahui, ini perkataan mukhtasir, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna. Dan perlu diketahui bahwa kisah ini itu sebetulnya memiliki sanad yang sahih. Inda Sa'id bin Mansurin, melalui jalur dari riwayat Sa'id bin Mansur. Lakin laisa fiha anna haditha innamal a'malu siqa min ajliha. Akan tetapi dalam kisah tersebut itu tidak disebutkan bahwa hadis innamal a'malu yaitu disebutkan karena hal ini. Wa annaha sababun lahu, yaitu au annaha sababun lahu, atau bahwa kisah ini adalah sebab atau yang menjadi sebab bagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu. Unzur Fathul Bari libni Hajarin. Hal ini dapat dilihat di kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Wa ala dzalika fa innal musannifa rahimahullahu innama ankarahuna kaunal qissati sababan lil hadithi wa lam yunkir sihhata aslil qissati. Oleh karena itu maka di sini musannif yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala itu hanya mengingkari
bahwa kisah ini itu sebab turunnya hadis ini atau sebab diucapkannya hadis ini. Dan beliau tidak mengingkari kesahihan dari kisah ini. Ya, jadi yang beliau ingkari itu hanya bahwa kisah dari seorang yang ingin menikahi Ummu Qais itu sahih. Ya, artinya beliau tidak mengingkari kesahihan kisah tersebut. Ya, yang diingkari hanyalah bahwa kisah tersebut itu menjadi sebab dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu. Kita kembali ke atas. Wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na. Maka ya seluruh amal seperti hijrah dalam makna ini, fasalahuha wa fasaduha bihasabin niyati. Ya, maka baiknya amal tersebut atau rusaknya amalan tersebut itu tergantung dari niatnya. Kal jihadi wal haji wa ghairihima, sebagaimana jihad dan haji dan selain keduanya. Fa fi sahihaini, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang badui itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami, ya, bahwa ada seorang yang berperang karena ingin mendapatkan rampasan perang. War-rajulu yuqatilu lidzikri, dan ada juga orang yang berperang agar disebut. Ya, kita lihat catatan kaki. Yuqatilu lidzikri ay liyudhkarahun nasu bisyaja'ati. Ya, maksudnya berperang agar namanya disebut. Ya, maksudnya adalah supaya manusia menyebutnya dengan keberanian, atau sebagai pemberani. Kita kembali ke atas. War-rajulu yuqatilu liyura makanuhu. Ya, dan juga orang yang berperang agar kedudukannya diakui oleh manusia. Faman fi sabilillahi, ya, maka siapakah yang termasuk orang yang berjihad di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillahi. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berjihad di jalan Allah. Kita lihat catatan kaki lagi, Al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa kharraja Muslimun, dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan. Ya, kita lihat catatan kaki. Nah, itu dengan nomor 1905. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwalan nasi yuqadha yaumal qiyamati. Ya, orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, alaihi, dihisab, atau sesungguhnya orang yang pertama dihisab pada hari kiamat, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Yaitu orang yang terbunuh, syahid atau terbunuh, kemudian didatangkan, kemudian Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya.
dan orang tersebut pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Ya, kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat tersebut? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya, aku berperang di jalanmu hingga ya aku terbunuh sebagai syahid. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Ya, engkau berdusta. Ya, Allah kemudian bersabda, engkau berdusta, tetapi engkau berperang hanya supaya engkau disebutkan pemberani. Ya. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Ya. Kemudian ya dikatakan kepada orang tersebut, ya kemudian diperintahkan ya sehingga ya diseret wajahnya hingga ia dilemparkan ke neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ya kemudian orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'ana, dan juga membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka kemudian ia didatangkan, ya. Kemudian Allah ya mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kemudian orang tersebut pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Kemudian Allah berfirman, maka apa yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, kemudian orang tersebut menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'ana. Ya, saya menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an karenamu. Qala kadzabta. Ya, kemudian Allah bersabda, ya, Allah berfirman, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan ya seorang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'un. Ya, kemudian engkau itu membaca Al-Qur'an supaya disebut sebagai qari. Faqad qila ya thumma umira bihi. Ya, dan orang-orang telah menyebutmu demikian. Kemudian ya diperintahkan baginya fasuhiba ala wajhihi. Kemudian diseret wajahnya hatta ulqiya finnari, sampai dia dilempar ke neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi. Ya, kemudian lelaki yang ya diluaskan oleh Allah baginya, ya diluaskan rezekinya. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Ya, dan Allah menganugerahi orang tersebut dengan berbagai macam harta atau seluruh jenis harta. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang tersebut didatangkan, kemudian Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian orang tersebut mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Kemudian Allah berfirman, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha. Ya, aku menginfakkan harta itu, ya demi engkau ya Allah, pada setiap jalan yang engkau sukai. Ya, atau bahkan tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai, ya melainkan aku berinfak di dalamnya. Ya, illa anfaqtu fiha laka. Ya, melainkan aku
berinfak di dalamnya untukmu. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun. Ya, engkau berdusta, akan tetapi engkau melakukannya agar ya engkau disebut dermawan. Faqad qila, dan orang-orang telah menyebutmu demikian. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Ya, kemudian ya diperintahkan supaya orang tersebut diseret wajahnya hatta ulqiya finnari. Ya, sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Wa qad waradal wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi. Dan telah ya sampai ya, ancaman bagi seseorang yang menuntut ilmu ya namun tidak mengharapkan wajah Allah. Kama kharrajahul imamu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya itu diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya. Akan tetapi ia mempelajarinya ya tidak lain hanya untuk suatu tujuan duniawi. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati. Ya, maka dia tidak akan mendapati ya arful jannah pada hari kiamah. Ya, yang dimaksud dengan arfal jannah yakni rihaha. Yang maksudnya adalah aroma surga. Wa kharraja Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan min hadithi Ka'b bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'u," atau liyumariya bihi sufaha'a. Ya, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang dungu. Au yujariya bihil ulama'a, atau untuk mendapatkan atau untuk menyaingi para ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Ya, atau untuk ya supaya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya. Adkhalahullahu nar. Ya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya, catatan kakinya ya akhrajahu Tirmidzi wal Hakimu wa isnaduhu dha'ifun. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, akan tetapi menurut mukhtasir yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, bahwa sanad hadis ini itu dhaif. Kita kembali ke atas. Wa qad waradal wa'idu 'alal 'amali li ghairillahi 'umuman. Dan juga ya terdapat ancaman bagi seorang yang beramal ya yang ya diniatkan untuk selain Allah ya secara umum. Kama kharrajal imamu Ahmadu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadithi Ubay bin Ka'b, dari hadis Ubay bin Ka'ab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Basyir hadhil ummata
bisana'i. Ya, berilah kabar gembira kepada umat ini ya dengan keluhuran, warrif'ati, dan juga dengan ketinggian, waddini, dan juga dengan agama, wattamkini fil ardi, dan bahwa ya, mereka akan menguasai bumi. Faman amila minhum amalal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasibin. Ya, barang siapa di antara mereka yang melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Ya, dan ketahuilah bahwa amalan yang diniatkan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Ya, atau tadi catatan kakinya akhrajahu Ahmadu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wal Hakimu wal Albaniyu fi Sahihil Jami'i. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim atau disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kita kembali ke atas. Fataratan yakunu riya'an mahdhon. Ya, terkadang amalan itu menjadi riya' yang murni. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqina. Ya, karena ya ia melakukan hal tersebut ya tidak lain hanya supaya menjadi ya perhatian dari para makhluk, ya supaya dilihat oleh para makhluk. Li gharadin dunyawiyyin, ya, hanya untuk tujuan duniawi saja. Kahalil munafiqina fi salatihim, sebagaimana keadaan orang-orang yang munafik pada salat mereka. Wa hadzal riya'ul mahdu la yakadu yasduru min mu'minin fi fardhis salati was-siyami. Maka riya' yang murni seperti ini itu hampir-hampir tidak pernah ya terbersit di hati orang yang beriman. Ya, ketika mereka melaksanakan sholat fardu atau ketika orang beriman tersebut melaksanakan sholat fardu dan juga puasa fardu. Wa qad yasduru fi shadaqatil wajibati wal haji. Ya, dan terkadang riya seperti ini itu yang muncul pada saat melakukan sedekah wajibah yaitu zakat dan juga haji. Wa ghairihima minal a'malidz zahirati. Dan juga selain keduanya, selain zakat dan haji, dari amalan-amalan yang nampak. Awillati yata'adda naf'uha. Ya, atau amalan-amalan yang ya nampak manfaatnya bagi orang lain. Fa innal ikhlasa fiha azizun. Ya. Karena ikhlas dalam amalan-amalan yang nampak tersebut itu perkara yang berat. Wa hadzal amalu, ya, dan amalan-amalan jenis ini la yashukku muslimun annahu habitun. Ya, bahwa setiap muslim itu tidak ragu bahwa amalan yang riyaknya murni seperti ini itu sia-sia. Wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta minallahi wal uqubata. Ya, bahwa
pelakunya itu layak mendapatkan murka dari Allah dan juga hukuman dari Allah. Wa taratan yakunul amalu lillahi, dan terkadang suatu amalan itu diniatkan hanya untuk Allah. Wa yusyarikuhur riya'u, ya, akan tetapi terkadang itu mengandung riya. Fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi. Ya, apabila riya itu kemudian menyusupinya, memasuki niat tersebut, maka nas-nas yang atau min aslihi atau sejak saat tersebut atau sejak awalnya, kalau riya itu menyusupi niat sejak awalnya, maka nas-nas yang sahih itu menunjukkan akan batalnya amalan tersebut. Wa hubutihi aidon, dan juga amalan tersebut sia-sia. Wa fi sahihi muslimin, dan di dalam sahih Muslim, kita lihat catatan kaki nomor 2985, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anis syirki, aku tidak butuh akan persekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah dengan menyekutukanku dengan sesuatu, sesuatu selainku, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Wa kharrajal imamu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, min hadithi Abi Sa'id bin Abi Fadalata, dari Abu Sa'id bin Abu Fadalah, wa kana minas sahabati, dan beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza jama'allahul awwalina wal akhirina liyaumin la raiba fihi. Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah hari kiamat. Nada munadin. Maka seorang penyeru itu akan berseru. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi jalla jalaluhu. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam suatu ibadah, falyatlub thawabahu min indi ghairillahi jalla jalaluhu. Maka hendaknya ia meminta ganjaran, pahala, dari selain Allah Jalla Jalaluh. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anis syirki. Karena Allah itu yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan, persekutuan. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhiyu. Dikeluarkan hadis ini oleh Ahmad dan At-Tirmidzi wa qala hasanun gharibun, dan berkata hadis ini adalah hasan gharib. Wa hassanahul Albaniyu rahimahullahu fi ghairi ma mawdi'in.
Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya, dalam beberapa tulisan. Ya. Unzur Sahihal Jami'i. Yang lihatlah dalam kitab beliau yaitu Sahih Al-Jami'. Ya, kita kembali ke atas. Wa amma idza kana aslul amali lillahi. Adapun jika ya pada awalan amal itu dikerjakan itu demi Allah, ya, ikhlas untuk Allah. Thumma tara'at alaihi niyyatur riya'i. Ya, kemudian muncul ya niat riya. Fa in kana khatiran, ya maka jika itu ya hanya sesuatu yang timbul saja di dalam hati, wa dafa'ahu, ya kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, fala yadurruhu bi ghairi khilafin, maka ya tidak akan membahayakan ya niat yang muncul sesaat tersebut ya tanpa adanya khilaf di antara para ulama. Wa inistarsala ma'ahu, ya akan tetapi jika niat riya tersebut tetap berada di dalam hatinya, fahal yahbatu amaluhu, maka apakah hal tersebut dapat membuat amalannya sia-sia? Am la yadurruhu wa yujaza ala asli niyatihi, ataukah riya tersebut tidak membahayakan amalannya dan juga dia tetap akan diberi pahala sebagaimana asal niatnya. Fi dzalika ikhtilafun bainal ulama'i. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama minas salafi, ya ulama yang terdahulu. Hakahul Imamu Ahmadu wa Ibnu Jaririn wa rajjaha anna amalahu la yabtulu bidzalika. Ya, Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Jarir, atau dihikayatkan dari Al-Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, dan beliau berdua itu menguatkan pendapat bahwa amalnya itu tidak batal. Wa annahu yujaza biniyyatihil ula. Dan pelakunya itu tetap diberi pahala sebagaimana niatnya yang awal. Wa dzakara Ibnu Jaririn anna hadzal ikhtilafa innama huwa fi amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Dan Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa perbedaan pendapat ini itu hanya ada pada amalan, ya, amalan yang tersambung dari awal sampai akhir. Kas-sholati was-siyami wal haji. Sebagaimana salat, puasa dan haji. Fa amma ma la irtibata fihi, ya adapun pada amalan-amalan yang tidak memiliki ya keterikatan atau ketersinambungan, ya, kal qiraati wa dzikri, ya seperti membaca Al-Qur'an dan zikir, wa infaqil mali, dan juga menginfakkan harta, wa nashril ilmi, dan juga menyebarkan ilmu. Fa innahu yanqati'u bi niyyatir riya'i at-tari'ati 'alaihi. Maka amalan-amalan seperti ini itu ya terputus ya dengan niat riya yang muncul. Wa yahtaju ila tajdidi niyyatin, dan memerlukan akan ya pembaharuan niat. Fa amma idza 'amilal 'amala khalisan,
Ya, adapun jika seseorang melakukan suatu amalan dengan ikhlas. Thumma alqallahu lahu thana'al hasana fi qulubil mu'minina bidzalika. Kemudian Allah itu mendatangkan pujian untuknya melalui hati para orang-orang yang beriman. Fariha bifadlillahi wa rahmatihi. Kemudian dia senang terhadap keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Wastabsyara lidzalika. Dan kemudian ia merasa bahagia. Lam yadurruhu. Maka hal ini tidak akan merusak amal ibadahnya. Wa fi hadzal ma'na jaa haditsu Abi Dzarrin. Maka yang membawa pada makna ini itu datang pada hadis Abu Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila 'anir rajuli ya'malul 'amala lillahi minal khairi. Ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang beramal ikhlas demi Allah, beramal, beliau melakukan amalan kebaikan. Wa yahmaduhun nasu alaihi. Kemudian manusia memujinya. Faqala tilka ajilu, atau tilka ajilu busyrol mu'mini. Itu adalah kabar yang disegerakan bagi seorang yang beriman. Kita lihat catatan kaki, kharrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim pada hadis nomor 2642. Wal naqtasir ala hadzal miqdari minal kalami alal ikhlasi war riya'i fa inna fihi kifayatan. Maka kami cukupkan sampai di sini saja dari perkataan-perkataan mengenai ikhlas dan riya. Karena di dalam kata-kata tersebut tadi itu semua sudah cukup. Dalam keterangan-keterangan tadi itu semua sudah cukup. Wabil jumlati, maka kesimpulannya, fama ahsana qawla Sahli bin Abdillahi. Betapa baiknya ucapan dari Sahal bin Abdullah. Laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlasi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi jiwa dibandingkan dengan keikhlasan. Li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena jika tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan bagian sesuatu pun dari amalan tersebut. Wa qala Yusuf binul Husainir Raziyu, berkata Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi, a'azzu syai'in fit dunya, sesuatu yang paling langka di dunia, al-ikhlasu, yaitu keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Betapa seringnya aku berusaha menghilangkan niat riya dari hatiku. Wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhara. Seolah-olah seakan-akan dia terus tumbuh di dalam hatiku dalam bentuk yang lain. Wa qala ibnu Unayyata, atau wa qala ibnu Uyainata, dan berkata Ibnu Uyainah, kana min du'ai
Mutarrif bin Abdillah. Dan di antara doa dari Mutarrif bin Abdullah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma uttu fihi. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu ya, dari apa-apa yang aku bertaubat darinya, tapi kemudian aku melakukannya lagi. Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam afilaka bihi. Kemudian aku mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang aku berjanji untuk menjadikannya untukmu semata, namun kemudian aku tidak menepatinya. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka. Dan juga aku memohon ampunan kepadamu atas amalan yang aku menyangka bahwa aku melakukannya untuk mengharapkan wajahmu. Fa khalata qalbi minhu ma qad alimta. Maka kemudian ternyata tercampur dalam hatiku niat yang lain sebagaimana yang engkau mengetahuinya. Kita lihat catatan kaki. Wa qad warada fi hadzal ma'na haditsun an Ma'qil bin Yasarin. Bahwa telah datang juga hadis yang serupa dengan makna ini dari hadis Ma'qil bin Yasar. Qala, itu bin Yasar, bahwa beliau berkata, Intolaktu ma'a Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, Ya Aba Bakrin, lisyirki fikum akhfa min dabibin namli. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik di tengah-tengah kalian itu lebih tersembunyi daripada jejak kaki semut. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar kemudian berkata, Wa halisyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Dan bukankah syirik itu hanya dengan menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lisyirki akhfa min dabibin namli. Sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada jejak kaki semut. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah engkau aku beritahu sesuatu perkataan atau doa yang jika engkau ucapkan maka niat riya akan sirna dari hatimu, baik sedikit maupun banyak. Qala, kemudian beliau melanjutkan, Qul, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap hal yang aku tidak mengetahuinya. Akhrajahul Bukhariyu fil Adabil Mufradi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad.
wa sahhahahul Albaniyu fi Shahihil Adabil Mufradi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pada Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.